Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel hari ini 11 Februari 2025. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya di layar televisi Anda. Saya Anggun. Pemirsa, hilang 2 hari di dermaga Pasar 16 Ilir Palembang, pelajar SMP bernama Reno Sandika ditemukan tim SAR gabungan 5 km dari tempat tenggelam. Korban ditemukan mengambang tersangkut kapal dermaga Pasir Sekanak Palembang Selasa pagi. Setelah melakukan pencarian penyisiran selama 2 hari, tim SAR gabungan Palembang berhasil menemukan jasad Reno Sandika, 15 tahun, seorang pelajar SMP warga Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kelurahan 2 Ulu Palembang yang hilang Minggu siang saat mandi di dermaga Pasar 16 Ilir Palembang. Reno ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Raymond Konstantin, Kepala Tim SAR Palembang, menyatakan jasad korban ditemukan 5 km dari TKP korban tenggelam dan hilang, dengan tubuh mengambang tersangkut di kapal di dermaga Sekanak Palembang. Alhamdulillah pada pukul 8.00 korban atas nama Reno ditemukan dalam keadaan Mike Delta itu di depan dermaga Pasir Sekanak, itu dalam kondisi mengapung sejauh 1,5 km dari LKP seperti itu. Ya, untuk posisi korban itu sedang tersangkut di takut pasir seperti itu. Jasad korban Reno Sandika dibawa petugas tim SAR gabungan ke RS Bayangkara Palembang. Setelah dilakukan visum, jasad korban dibawa ke rumah duka di Jalan KH Wahid Hasim, Kelurahan 2 Ulu Palembang. Dari Palembang, Gunturiansyah iNews melaporkan. Seorang anak di Kabupaten Musirawas tega menganiaya ibu kandungnya sendiri hanya karena tidak diberi uang untuk bermain judi online. Pelaku juga mengancam akan membunuh ibu kandungnya dengan gunting bila tak diberi uang untuk judi online. Inilah detik-detik rekaman video amatir. Seorang anak di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, menganiaya ibu kandungnya sendiri di dalam rumah. Nampak sang ibu meringis kesakitan saat pelaku yang diketahui bernama Ismail, 40 tahun, menarik rambut ibunya. Sang ibu juga diancam akan dibunuh. Nampak seorang wanita muda berusaha melerai pelaku, namun pelaku tetap berupaya memukul ibunya. Aksi kekerasan tersebut sempat direkam oleh keluarga. Kejadian penganiayaan terjadi bermula pelaku kesal karena kalah main judi online. Korban sempat membanting HP milik pelaku, kemudian pelaku meminta uang kepada ibunya. Karena tak diberi uang, pelaku membanting dan mencekik leher ibunya. Pelaku juga mengambil gunting dari kamar korban dan pelaku menutup pintu dan mengancam akan membunuh korban. Beruntung, saat kejadian korban diselamatkan oleh cucu korban dengan cara membawa korban keluar rumah lewat pintu belakang. Terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana pada kejadian hari itu dilakukan oleh anak kandung dari saudari korban, yang dilakukan dengan motif untuk meminta sejumlah uang untuk digunakan untuk judi online. Kemudian untuk pelaku itu sendiri, saudara Ismail, kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT. Unsurnya berbunyi setiap orang yang melakukan kekerasan tindak fisik dalam rumah tangga dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Kini tersangka ditahan di sel tahanan Mapolres Musirawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Musirawas, Sudirman iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan kedua pada awal pekan ini. Agenda rapat paripurna kelima masa persidangan kedua tahun 2025 ini ialah pengumuman hasil penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih masa jabatan 2025-2030. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan kedua pada tahun 2025 dengan agenda pengumuman hasil penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih untuk masa jabatan tahun 2025 hingga 2030 mendatang.
Sebelumnya, pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam telah ditetapkan oleh KPU Kota Palembang sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang, lalu diparipurnakan oleh DPRD Kota Palembang pada awal pekan ini. Kedepannya, DPRD Kota Palembang meminta kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk lebih selektif dalam menempatkan kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Palembang, yakni memilih sosok kepala dinas yang memang memiliki kemampuan di bidangnya. Saat dijumpai, pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam mengungkapkan usai dilantik, pasangan RDPS akan segera bergerak cepat menjalankan sejumlah program yang telah mereka canangkan. Ratu Dewa Prima Salam juga akan mensinkronkan program RDPS dengan program pemerintah pusat. Pasangan RDPS juga menilai wajah Kota Palembang akan menjadi salah satu hal yang vital, terutama yang terkait dengan infrastruktur, air bersih, orang miskin, Palembang cerdas, dan beberapa hal mendasar lainnya. Yang prioritas bagaimana? Dari DPR. Oh, dari DPR. Cuman saya sebagai ketua DPR, kalau bisa setelah pelantikan menetapkan kepala dinas memang basic dia di situ. Jangan guru dijadi ke Kapit 9 pajak. Profesional. Nah, jadi profesional. Itu banyak cuma pesan dari kami, Dewan. Sekali lagi bagi kami, semua program adalah prioritas. Tidak ada yang tidak prioritas. Untuk itu izinkan kami dapat menjalankan tugas ini dengan amanah. Karena seperti saya katakan, amanah itu 3 hal. Boleh jadi itu merupakan anugerah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ancaman kekotoran buat kami, atau yang ketiga adalah musibah buat kami. Untuk itu mohon doanya sekali lagi seluruh kekuatan yang ada di masyarakat, mulai dari tukang penggali kubur, tukang beca, ustadz-ustazah, para alim ulama, semua Forkomida, mohon doanya kami diberikan kekuatan lahir dan batin. Rencananya pelantikan wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Dahsyatnya MNC Bank. Ikuti dan menangkan grand prize 2 buah mobil dan raih berbagai hadiah menarik dengan total jutaan rupiah. Diberiahkan oleh GAC, Maisa Juan. Dipandu oleh Robi Purba, Amanda Zevania, Jumat 14 Februari pukul 9 malam live di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pembuatan rekening bank yang menggunakan data orang lain dengan bantuan aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Para pelaku menggunakan rekening tersebut untuk transaksi di toko online.
Dua pelaku berinisial PM dan MR saat digiring oleh penyidik Subdit 2 Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di kawasan Denpasar, Bali dan di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kedua pelaku melakukan aksi pembuatan rekening bank dengan mencuri data orang lain yang dikenalnya dari media sosial. Untuk verifikasi wajah saat membuat rekening, pelaku menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Rekening bank yang berhasil dibuat itu digunakan untuk transaksi di toko online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga 10 juta rupiah. Dengan menggunakan identitas atau data orang lain tanpa izin, dengan bantuan sebuah aplikasi website AI gratis. Kemudian tersangka PM melakukan rekayasa video verifikasi wajah dengan maksud dan tujuan agar video verifikasi wajah tersebut dianggap sebagai pemilik data diri yang sebenarnya, sehingga akun aplikasi perbankan tersebut dapat diaktifasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanyabati, iNews melaporkan. Sejumlah buaya muncul di area tambak warga di Dusun Pelocor, Desa Kedung Pandan, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain khawatir buaya naik ke daratan di pemukiman warga juga khawatir kehadiran buaya muara menghabiskan hasil budidaya warga di tambak. Warga Dusun Pelocor, Desa Kedung Pandan, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur diresahkan dengan kemunculan sejumlah ekor buaya muara di tambak milik warga. Diduga binatang buas ini muncul saat aliran Sungai Porong yang dekat dengan lokasi meluap karena curah hujan tinggi. Buaya biasanya terlihat di permukaan ditandai dengan gelombung udara. Kemudian buaya muncul mulai siang hingga malam hari. Warga resah, buaya bisa menghabiskan udang, kepiting, dan ikan bandeng hasil budidaya warga di tambak. Selain itu, lokasi yang tak jauh dari permukiman semakin mengkhawatirkan warga jika buaya naik ke daratan. Rata-rata siang dan sore. Ya, kami sebenarnya sudah berkoordinasi. Kemarin informasinya ada dari pihak damkar yang mencoba untuk mengevakuasi, tapi masih belum berhasil. Jadi kita sudah menghubungi dari BKSDA dan mungkin tetap kita juga koordinasi dengan BPBD juga. Sementara kita himbau warga masyarakat bahwa istilahnya jangan masuk tambak dulu. Hingga saat ini belum ada evakuasi dari BKSDA setempat meski sudah mengajukan laporan. Warga diimbau untuk menjauhi lokasi tambak khususnya pada malam hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. KPU Muara Enim telah melakukan pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim terpilih setelah menyelesaikan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. KPU menetapkan pasangan Edison Sumarni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim terpilih periode 2025-2030. KPUD Kabupaten Muara Enim melakukan pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim terpilih periode tahun 2025-2030. Setelah mengikuti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, pleno dibuka oleh Ketua KPU Muara Enim sekaligus membacakan surat putusan dengan menyatakan pasangan nomor urut 2 Edison Sumarni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim terpilih. Edison didampingi Sumarni bersyukur karena perjuangan mereka bersama tim pemenangan membuahkan hasil dengan ditetapkannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim terpilih dan akan dilantik 20 Februari 2025. Pasangan ini juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Muara Enim tanpa terkecuali dan saat menjabat berusaha agar bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Muara Enim. Melalui jumpa pers ini setelah penetapan, kami dengan Ibu Sumarni, alhamdulillah tadi telah ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim 2024 untuk menjabat atau mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim periode 2025-2030. Akan tetapi masih ada tahapan berikutnya yaitu paripurna di DPRD Kabupaten Muara Enim
selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri dan akan mengikuti insya Allah pelantikan. Ketua KPU Muara Enim Rohani mengatakan untuk tahapan selanjutnya, KPU akan menyerahkan surat keputusan pleno dan hasil sidang Mahkamah Konstitusi kepada DPRD Kabupaten Muara Enim. Sebagai hasil Pilkada Kabupaten Muara Enim yang menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan penyerahan surat keputusan, DPRD dapat melakukan rekomendasi ke Kemendagri dan melakukan sidang paripurna. Apa yang akan dilaksanakan, apa yang dilakukan KPU selanjutnya, Bu, dalam waktu dekat ini? Ke DPR untuk menyerahkan dokumen. Dan insya Allah tadi juga telah koordinasi dengan DPR. Hari Senin mereka akan mengadakan paripurna dan kita akan menyerahkan langsung dan membacakan surat keputusan penetapan calon terpilih di sana. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Dahsyatnya MNC Bank. Ikuti dan menangkan grand prize 2 buah mobil dan raih berbagai hadiah menarik dengan total jutaan rupiah. Diberiahkan oleh DAC, Maisa Juan, dipandu oleh Robi Purba, Amanda Zevania, Jumat 14 Februari pukul 9 malam live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Randi Permana. Hasto diperiksa. iNews sore setiap hari. iNews Room. Pensiunan Gus Pau. inovasi pada daerah Jepang. iNews Room setiap hari. iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. Para pengunjung dalam persilakan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam bakar senjudi. Ia meningkat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Pemirsa rindu suasana pedesaan sambil menikmati sajian Nusantara yang istimewa? Anda bisa berkunjung ke Pariboro di Kulon Progo, Yogyakarta. Selain menawarkan sensasi makan di tepi sawah, pengunjung bisa menikmati menu istimewa, ingkung, mangut, hingga pepes dengan pemandangan perbukitan menoreh nan indah. Seperti apa liputannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Berwisata kuliner sambil menikmati keindahan alam kini banyak diburu para traveler. Terlebih suasana asri dipadu dengan sajian istimewa yang menggugah selera, menambah keseruan menghabiskan waktu. Salah satunya di tempat makan Pariboro Kulon Progo Yogyakarta ini. Selain bisa merasakan atmosfer tempo dulu dengan suasana yang syahdu, keistimewaan tempat makan ini menyajikan beragam menu khas tradisional dengan bumbu rempah yang melimpah. Mulai dari pepes nila, ingkung ayam Jawa, tongseng, soto batok,
bebakaran hingga menu favorit mangut ikan pari asap. Menarik lagi, tempat di sini juga ramah difabel. Tempat kami ini terbuka sehingga orang bisa datang bersantai bersama keluarga, menikmati makanan dan juga view pemandangan yang istimewa di tempat kami adalah hampir 360 derajat ini bisa melihat pemandangan sawah dan juga Bukit Menoreh. Kalau untuk rasanya Ibu? Rasanya menurut saya cocok. Udaranya segar, pemandangannya bagus. Ada gunung, ada padi, semuanya lengkap lah. Jadi ini mungkin yang memilih rumah makan pari boro. Pari itu kan padi. Nah, untuk bisa mencicipi hidangan di tempat ini, Anda hanya perlu merogoh kocek mulai dari Rp8.000 hingga Rp140.000 per porsi. Ada juga beragam minuman penyegar mulai dari es susu tape, wedang jahe, wedang uwuh, hingga serai susu dengan harga terjangkau yakni Rp5.000 hingga Rp12.000 per gelas. Menikmati sajian Nusantara dengan pemandangan indah Bukit Menoreh di tengah hamparan sawah membuat wisata kuliner di tempat ini begitu berbeda. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, fermentasi buah durian atau yang dikenal di Palembang sebagai tempoyak dapat dikombinasikan menjadi menu yang membangkitkan selera makan. Salah satunya kreasi ibu rumah tangga Justina, yakni sambal tempoyak udang petai. Berikut liputannya. Inilah penampakan sambal tempoyak udang petai yang mampu menggugah selera. Warnanya yang cerah dan aroma yang lezat membuat pelanggan jadi ketagihan. Kreasi ini menimbulkan rasa yang unik. Perpaduan asamnya fermentasi durian dengan rasa pedas dari cabai dan rempah lainnya serta gurihnya udang yang lembut. Tambahan petai jelas mampu bikin kalian nambah lagi. Untuk membuat kreasi ini membutuhkan bahan-bahan antara lain udang segar, petai kupas, tempoyak, cabai, serai, laos, kunyit, garam, dan gula pasir. Bahan-bahan tersebut dihaluskan dan ditumis di minyak yang sudah panas. Selanjutnya masukkan serai dan laos, petai, dan tempoyak. Tambahkan air agar bumbunya menyatu. Tambahkan gula secukupnya dan terakhir masukkan udang segar ke dalamnya dan biarkan mendidih sekitar 10 menit. Setelah aroma tercium, sambal tempoyak udang petai siap dihidangkan. Sejumlah pelanggan merasakan nikmatnya kreasi ini membuat dirinya menjadi pelanggan tetap. Pembuat sambal tempoyak udang petai, Justina mengatakan, dalam sehari bisa menjual hingga 40 porsi per hari dengan harga Rp40.000 per porsi. Habis makanan ini sih enak, terus juga rasanya tuh pas. Ya pedas juga, terus ada rasa kayak ya petai juga, terus gurih, asam juga, enak pokoknya. Keistimewaannya di sini sambal tempoyak udang petai itu rasanya lebih gimana gitu ya, nikmat karena ada asam, manis kan, rasa duren. Jadi kan udang itu kalau dikombinasikan sama tempoyak itu rasanya bisa beda dari masakan-masakan yang lainnya kan. Nah pemirsa, jika Anda tertarik menikmati kuliner yang satu ini dapat memesan di kawasan Bukit Permai Palembang atau bisa membuatnya sendiri di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggun Merispa, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.